Halo sobat pecinta Sandi Gereja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu. Selamat datang di konten Jakarta Insan Bonsai. Di kali ini ya kita membuat yang agak semrawut ya. Semrawut ini memang waktunya untuk dibelai santiginya. Nah, ini santigi dari budidaya, yaitu turun cangkok ya, dari cangkok ya, maksudnya dari cangkok dibudidaya seperti ini kurang lebih waktunya lama ini ya, karena media yang saya buat growing seperti ini hanya pot saja. Ini hanya pakai pot seperti ini aja, ini sudah cukup lumayan ya, kurang lebih selengan. Ini kurang lebih waktunya sekitar 7 tahun ya, 7 tahun dari cangkok segini ya. Nah, dari selidi sampai segini 7 tahun. Nah, ini perlu ditangani karena sudah waktunya ditangani ya. Jadi ini penting sekali. Kalau telat nanti sulit untuk apa ya, untuk ngawati, untuk nekuk itu kesulitan. Ini termasuk sudah keras ya, sudah besar, jadi sangat rawan untuk patah. Makanya kalau seperti ini harus kita tangani. Makanya sobat pecinta saja, kalau ngawat posisi batang ataupun cabang besar itu nanti saya kasih triknya biar tidak patah. Oke. Nah, ini sobat pecinta Sandi Gereja, awal seperti ini memang kadang kita apa ya, membuat seperti ini ataupun melakukan awal itu memang kadang-kadang itu membingungkan ya. Mana yang harus kita bentuk, mana yang kita harus kita buang, habis itu kita sisakan untuk dikawat. Nah, itu kadang-kadang itu membingungkan. Tapi yang paling penting seperti ini ya, seperti ini, biar tidak bingung, itu kita bersihkan ya. Selalu saya omongkan bersihkan bagian-bagian yang tidak terpakai, yaitu tunas-tunas air, karena ini mengganggu pandangan. Jadi tunas-tunas air ini harus dipotong. Tapi kalau teman-teman seandainya ya tidak ada santigi, hanya santigi ada beberapa, alangkah baiknya dicangkok ya, alangkah baiknya dicangkok seperti di cangkok. Mungkin udah jadi dapat puluhan cangkok seperti ini. Ini awal-awal dulu memang saya cangkok, tapi sekarang alhamdulillah melimpah ya. Kita potong, kita bisa budidaya yang di kebun. Nah, ini saya buat konten ini sengaja untuk edukasi ya, untuk edukasi bagi pencinta santigi, para pemula ataupun teman-teman pencinta bonsai santigi, tidak istilahnya kurang paham tentang santigi, bisa kita edukasi di sini, sama-sama belajar ya. Ini awal-awal yang kita bersihkan yaitu tunas-tunas air. Nah, ini tunas-tunas air. Nah, ini tunas-tunas air itu kita buang ya. Biar tidak mengganggu pandangan. Bersihkan tunas-tunas air. Kenapa kok saya kasih nama tunas air? Tunas ini yang menghabiskan makanan ataupun air, biar apa ya, lebih enak nanti ya dipandang. Nah, ini mengganggu ini. Ini yang dibutuhkan 2 saja cukup.
Nah ini sobat pecinta Sal di Indonesia, kayaknya ini bagian ini tidak terpakai ya, karena ini mengganggu. Kalau ini saya selamatkan ataupun kita buat, kayaknya mengganggu. Ya, di sini saya buat nanti apa ya, rongga ataupun buat kedalaman ataupun perspektif. Jadi ini saya potong untuk keringan, hanya kecil aja. Kalau dipakai ganggu, karena ini kedalaman ya, kita bisa melihat komposisi bagian belakang, front belakang. Nah, kalau seperti ini usahakan ada jarak ya, karena ini penguat kurang lebih 7-10 cm. Penguat, kalau sini sudah kuat, seperti ini tekuk lebih aman. Segini aja. Nah, perlu double seperti ini, takutnya nanti patah, harus double. Double 3. Untuk keamanan ya, demi amannya. Nah, ini insya Allah nanti tekuk aman. Nah, ini sobat pecinta
Santi Indonesia hasil kawatan ataupun wiring. Ini sengaja saya double. Ini juga di double. Nah, ini double karena ini cabangnya sudah besar, harus double seperti ini. Ini untuk mengamankan, untuk aman, biar tekuan aman, harus double seperti ini. Nah, beberapa harus di double. Terus kita gerakkan. Sebenarnya ini tidak rumit ya. Ini tekukan, ini flow batang utama, ini nekuk ya, nekuk ini ke sini, ini ke sini, ini juga masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Nah, keluar ini juga. Memang kita buat gaya cacing ya, kita buat gaya yang kongro ya. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu ribet ya, secara kelihatan seperti ini nggak terlalu ribet. Tapi ketika nanti kita tekuk baru terlihat rawatnya gitu ya, ataupun cacing stylenya. Nah, ini kita tekuk, ini kan tidak seberapa ruwet ya, tapi kita buat nanti tekuk yang ruwet. Ruwet tapi nanti tidak ruwet. Nah, ini baru kita tekuk ya, kita tekuk. Nekuk ukuran segini memang sudah terlambat sebenarnya, tapi aman ya, insya Allah saya upayakan aman. Nah, jadi ini kita bentuk kayak slanting ataupun kayak semi kasket ini ya. Jadi nekuk usahakan ngawat, kalau saya ngawatnya nganan ya, jadi nganan itu nanti saya perasnya nganan. Kalau mungkin teman-teman kebiasaan ngiri ya, nekuknya harus, maksudnya ngerasnya harus ngiri. Kalau saya nganan, jadi otomatis ini biar amannya itu ya di perlemasan gini enggak apa-apa, biar aman. Kenapa seperti ini? Ini bisa membuka pori-pori pada kambium. Nah, kita gaya ya, ini tetap diperas. Nah, ini tadi yang saya bilang ini rawan karena batang sudah besar ya. Ini usahakan tadi pelemasan ya, biar pori-pori buka. Ini kita tekuk, kita sesuaikan ini ya, kita tekuk di sini. Bismillah. Nah, diperas. Ini baru kita tekuk ya, kita tekuk, nekuk
ukuran segini memang sudah terlambat sebenarnya, tapi aman ya, insya Allah saya upayakan aman. Nah, jadi ini kita bentuk gaya slanting ataupun gaya semi kasket ini ya. Jadi nekuk usahakan ngawat, kalau saya ngawatnya nganan ya. Jadi nganan itu nanti saya perasnya nganan. Kalau mungkin teman-teman kebiasaan ngiri ya, nekuknya harus, maksudnya ngerasnya harus ngiri. Kalau saya nganan, jadi otomatis ini biar amannya itu ya di perlemasan gini tidak apa-apa, biar aman. Kenapa seperti ini? Ini bisa membuka pori-pori pada kambium. Nah, kita gaya ya, ini tetap diperas. Trik ya, kalau lebih aman ya, sobat pencinta Sandriza, cantik ini bisa dipuasakan ya, dipuasakan itu tujuannya tuh biar layu ya, biar layu. Ketika nanti kita tekuk itu aman. Tapi kalau kita yakin nggak masalah, biarpun nanti patah itu pastilah, dimanapun kalau buat cantik seperti ini itu pasti patah, tapi patahnya tidak putus, itu aman. Jadi patah 50% ya. Jadi saya contohkan ya, kalau patah seperti ini masih 50%, ini masih hidup karena ini ada jalur yang hidup. Jadi ini jalur masih menyuplai makanan, itu masih aman ya. Biarpun sampai 70%, 75% insya Allah masih aman, biarpun patahnya seperti ini ya. Ya. Ini sandiki masih aman, 75% masih aman. Jadi masih ada suplai. Tapi ketika kita patah seperti ini ya, saya contohkan seperti ini patah. Ini usahakan daun-daun dikurangi. Karena ini kan jalur makanan putus 50% atau 75%. Ini kita bersihkan, kita potong 75%. Karena apa? Biar nanti tidak layu ya, tidak layu, karena tidak kaget, karena ini sudah patah makanannya hanya 25%, berarti ini kita kurangi 25%, kita potong, lalu itu kita bersihkan ya. Nah, usahakan ini 25% dari tadi yang 100% tadi. Ini masih aman, jangan ragu ya, biar patah seperti ini. Yang penting ada jalur makanan yang masih tersisa, itu aman. Nah, ini ada biji ataupun bunga, kita lepas atau kita buang ya. Jadi bunga-bunga ini dibuang aja untuk menghambat ini pertumbuhan. Nah, kalau sudah seperti ini baru beberapa dibersihkan, tunas-tunas air, tunas jangan pakai, biar makan fokus pada yang kita harapkan.
Nah, ini sobat pecinta salam di gereja hasilnya. Masih proses ya, jadi masih butuh waktu lagi. Ini tadi saya angkat, saya naikkan sedikit ya. Yang tadi kan segini, sekarang saya angkat kurang lebih 10-15 cm. Oke, sampai di sini sobat pecinta San Indonesia. Semoga di konten kali ini bermanfaat bagi kita semua. Tujuan kita sharing ya, sharing berbagi ilmu, berbagi ya. Jadi tidak ada sifat riak ataupun menyombongkan diri atau enggak. Yang penting kita maju ya dalam bonsai Indonesia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Om Santi 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 Hun. Namo Buddhaya. Salam sejahtera selalu.